Kamu sholat, tapi hidupmu masih berat. Masalah nggak selesai. Hati tetap gelisah. Lalu kamu bertanya dalam hati, kenapa sholatku seakan gak mengubah apa-apa? Video ini bukan untuk menghakimi, tapi bisa jadi ini jawaban yang selama ini Allah tunggu untuk kamu sadari. Tonton sampai akhir, karena banyak orang sholat, tapi sedikit yang benar-benar sampai kepada Allah. Hari ini, banyak orang rajin sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Bahkan, sunnah pun kadang dikerjakan. Tapi, anehnya, hidup tetap sempit. Masalah datang silih berganti, dan dosa yang sama masih terulang lagi. Akhirnya muncul bisikan berbahaya. Apa sholatku sia-sia? Apa Allah tidak mendengarkanku? Hati-hati, itu bukan suara iman, tapi melainkan suara kelelahan yang tidak paham hakikat sholat. Allah tidak pernah berjanji bahwa sholat itu sekedar menggugurkan kewajiban. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Tapi perhatikan baik-baik. Allah tidak berkata sekedar sholat, tapi yang mencegah dosa adalah sholat yang hidup. Bukan sholat yang terburu-buru, bukan sholat yang pikiran kemana-mana, dan bukan pula sholat yang hanya ingin cepat selesai. Kalau sholat belum mengubah hidupmu, mungkin yang berubah baru jadwalmu, belum hatimu. Ada satu kesalahan besar yang jarang disadari. Kita menjadikan sholat sebagai formalitas, bukan pertemuan. Padahal sholat itu adalah momen kamu menghadap raja dari segala raja. Coba kita ingat kembali, bagaimana sikap kita saat sholat? Takbir sambil mikir kerjaan, ruku sambil mikir chat, atau sujud sambil nunggu salam. Mungkin kita hadir secara fisik, tapi absen secara hati. Lalu kita berharap, ya Allah, ubah hidupku menjadi lebih baik. Padahal kita sendiri belum benar-benar hadir saat menghadapnya. Perubahan itu tidak selalu datang cepat. Bukan karena Allah pelit, tapi karena Allah Maha Tahu. Kadang Allah menunda perubahan dalam hidupmu karena Dia ingin memperbaiki hatimu. Ada orang sholat, tapi tidak pernah benar-benar rendah hati. Ada yang sholat, tapi masih menyimpan kesombongan. Ada yang sholat, tapi enggan meninggalkan dosa yang dia tahu. Sholat itu tempat curhat paling jujur, bukan sekedar gerakan di atas sajadah. Kalau kamu ingin sholatmu mulai terasa dampaknya, lakukan 3 hal ini secara konsisten. Yang pertama, sebelum takbir, tenangkan dulu hatimu. Jangan langsung sholat. Diam beberapa saat, tarik napas, dan hadirkan perasaan aku sedang menghadap Allah. Kedua, panjangkan sujud. Sujud itu posisi paling dekat dengan Allah. Jangan buru-buru. Curhatlah, mengeluhlah, dan menangislah jika perlu. Ketiga, bawa sholat keluar masjid. Sholat bukan berakhir di salam. Artinya, kalau setelah sholat kita masih ringan berbuat dosa, berarti sholatnya belum kita jaga. Orang yang sholatnya mulai benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah itu bukan dunia, tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Tidak langsung kaya dan tidak langsung bebas dari masalah, tapi satu hal berubah lebih dulu, yaitu hatinya. Lebih tenang, lebih sabar, lebih takut berbuat dosa. Dan dari situlah hidup pelan-pelan ikut berubah. Kalau video ini membuat hatimu tersentuh dan menenangkan, tulis di komentar, aku ingin memperbaiki sholatku.
Jangan lupa subscribe channel ini untuk menemani perjalanan hijrahmu. Karena hijrah itu sebuah perjalanan dan kamu tidak sendirian. Barokah.